Ternyata gini-gini saja gitu ya, jadi merasa kurang terstimulasi, atau tidurnya karena lebih dari 10, luar biasa mengejutkan, luar biasa menakutkan, melarikan diri dengan cara tertidur. Oke, ini juga pengaruh dari luar nggak sih Bang Yasraf, misalnya suasana persidangan seperti apa yang bisa membuat seseorang terjaga terus gitu, nggak ngantuk gitu? Ya. Bisa nggak itu dilakukan? Bisa ya, ini pengaruh lingkungan berarti kan Mas Reza ya. Tapi yang jelas menurut saya, kalau seandainya ketua DKPP ini Pak SBY, pasti akan dimarahin ini kan, akan dibangunkan ini. Yang itu. Iya, ketua KPU ini kan ya. Nah, untungnya kan ketua DKPP ini kan tidak seperti SBY ya. Artinya barangkali menurut saya beliau akan menganggap tidur itu sebuah hak. Tapi ini kan sebuah persidangan yang maha penting gitu. Persidangan etik gitu kan ya, persidangan etik. Iya. Persidangan etik ini kan ya. Memang tadi sudah dikatakan tadi ya, bahwa lingkungan memang berpengaruh. Artinya bagaimana suasana di sekeliling dan sebagainya. Tapi menurut saya paling berpengaruh juga kan apa yang terjadi sebelumnya. Jangan-jangan semalaman begadang menyiapkan materi untuk menjawab di sidang hari ini tadi itu kan ya. Nah, tentunya ada satu proses yang panjang ya. Tapi bahwa lingkungan itu berpengaruh sih iya. Artinya menurut saya mestinya sebaliknya. Bahwa lingkungan sidang tadi ya, yang justru beliau adalah Pak Ketua KPU ini adalah sebagai Bawaslu. Bawaslu ya, tersangka pelanggaran etik, mestinya kan mempunyai stamina yang harus cukup tinggi karena beliau ini kan yang dibicarakan Nah, sehingga menurut saya ada faktor lain yang menyebabkan tidur itu atau itu. Mas Reza tadi menggarisbawahi sidang etik. Iya, begini, dalam sebuah proses persidangan konvensional, artinya yang terjadi di ruang peradilan negeri misalnya, itu ada istilahnya penghinaan terhadap lembaga peradilan, penghinaan terhadap majelis hakim ketika para pihak ini berperilaku brutal, tidak bisa diatur, ngomong kasar, atau sebaliknya ketika para pihak menganggap sepele majelis, tertidur. Itu bentuk menganggap sepele. Nah, jadi pertanyaan, di persidangan model ini ada tidak istilah contempt of court atau penghinaan terhadap persidangan? Semestinya ada, apalagi mengingat ini sebuah persidangan etika, maka ketaatan, kepatuhan terhadap etika semestinya menjadi nilai ekstra. Baik, maka hakim bisa melakukan apa? Menegur, bahkan kalau sudah kebablasan, sudah luar biasa, keluar. Iya. Keluar. Karena ini majelis hakim ini adalah wakil Tuhan dalam menciptakan keadilan. Kalau wakil Tuhan dihina-hinakan oleh para pihak, apa boleh buat? Keluar. Bahkan bisa dipidana susulan karena dianggap menghina sebuah lembaga negara, misalnya seperti itu. Baik. Sederhana saja ya, kelas pun ya, kan kelas mahasiswa atau kelas murid-murid SD, SMP dan sebagainya kan mempunyai aturan tentang etika tidak boleh tidur itu kan ya. Seorang dosen akan lempar mahasiswanya kan yang tertidur kan ya. Berarti kan itu persoalan etika. Zaman dulu pakai kapur. Pakai kapur dilempar kan ya, papan tulis, kadang-kadang pakai kursi atau. Nah, yang jelas ini kan lembaga pengadilan yang menurut saya harusnya lebih tinggi ukuran etikanya dibandingkan sekolah kelas gitu kan ya. Jadi nggak mungkin tidak mempunyai aturan-aturan seperti itu. Di kelas kalau kita menyebutnya kan tidak patuh. Mungkin juga semacam penghinaan terhadap dosennya kalau memang mahasiswa itu sering-sering ngantuk tekannya di ruangan itu. Masih ada waktu untuk bahas ini, Mas Reza, Pak Yasraf. Sebelum saya tertidur masih ada bahas. Nanti iklannya nggak akan bikin ngantuk kok. Saat lagi dia seperti itu gambarannya. Tapi panjangnya sidang yang melelahkan dan lain-lain ini menjadi semacam membolehkan para peserta sidang ngantuk ya. Kan dikatakan panjangnya sidang, melelahkan, dengan pasal-pasal yang luar biasa, dan lain-lain. Mungkin saja ada toleransi. Tapi boleh. Ya, nggak tahu. Ini kan ini? Tergantung tadi tuh etika yang berlaku di ini kan di MK atau di DKPP itu gitu kan ya. Seperti apa etikanya? Kan kalau toh juga ada aturan etikanya, apakah juga ada toleransi? Nah, ini kan kalau Bang Yasraf jadi yang memimpin, mau diapakan yang ngantuk ini? Iya, kalau saya kan memberi toleransi ya. Karena apa? Kita tahu bahwa proses ini kan panjang ya. Tapi jangan sampai ngantuk semua gitu kan ya. Ini berbahaya. Karena tadi kan ada beberapa yang ngantuk. Kalau ngantuknya salah satu tetapi orang penting? Orang penting. Nah, ini yang kembali kita kepada pembicaraan mengenai katakanlah pola-pola ngantuk ini ya. Jadi ngantuk ini kan banyak polanya. Ada orang yang ngantuk karena habit, karena kebiasaan. Ada yang ngantuk karena memang tadi penyakit. Ada yang ngantuk pura-pura ngantuk. Nah, kalau habit itu begini ya, saya ambil contoh ini Romo Magnis ya. Romo Magnis itu tidak pernah ngantuk kalau sedang berbicara. Tapi selalu ngantuk kalau